Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat ke pemerintah terkait salah satu stimulus andalan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi corona, yaitu program pelatihan Kartu Prakerja. KPK menyebut ditemukan sejumlah masalah dalam program yang bertujuan memberikan pelatihan via platform digital bagi angkatan kerja yang terdampak corona tersebut. Ini dia salah satunya. Faktanya hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang sejumlah 1,7 juta orang tadi yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143.000 orang. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Selain soal peserta yang tidak tepat sasaran, KPK juga menyoroti pemakaian feature face recognition senilai puluhan miliar rupiah yang dinilai kurang berguna. Tidak hanya itu, adanya penunjukan langsung 8 platform digital yang digunakan sebagai lembaga kursus online hingga kemungkinan adanya peserta kursus fiktif jadi perhatian KPK. KPK seakan berpesan, jangan sampai anggaran 20 triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah untuk pelatihan justru jadi bahan bancakan korupsi baru. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denny Puspa menyebut desain awal Kartu Prakerja bukanlah untuk pelatihan online semata. Mengingat program ini sudah dicanangkan Presiden Jokowi bahkan sebelum wabah corona melanda dunia. Namun pemberlakuan PSBB akhirnya menuntut untuk sementara waktu pelatihan prakerja harus via online. Dan menurut Denny, hal ini seharusnya bagaikan berkah di tengah pandemi. Jadi pelatihan online itu bukan by design, tetapi itu adalah konsekuensi dari PSBB dan juga social distancing. Jadi ini hanya untuk periode COVID, bukan untuk selamanya. Desain awalnya di perpresnya disebutkan pelatihannya online dan offline. Tapi kalau itu pelatihan online, seperti kita ketahui begitu itu live, maka itu sebenarnya bisa melayani peserta dari Sabang sampai Merauke. Dan ini sebenarnya blessing in disguise-nya juga ada, yaitu apa? Bahwa pelatihan yang dibeli oleh anak Jawa itu sama persis dengan pelatihan yang dibeli oleh anak Papua atau anak dari Aceh. Perihal potensi peserta fiktif pun ditepis oleh Kemenko Perekonomian yang meyakini pengawasan yang ketat akan mampu meminimalisir hal tersebut. Pada intinya adalah PMO di sini manajemen pelaksana nanti akan melaporkan kepada kepolisian jika terdapat suatu pelanggaran hukum yang ditemukan oleh pendaftar atau penerima kartu prakerja. Di sini kan macam-macam, ada deliknya, itu bisa saja pertama pelaku misalnya melakukan penipuan. Jadi menipu bahwa dia seharusnya misalnya dia tidak berhak, dia bilang dia berhak. Atau bisa juga ada delik yang bisa dikaitkan, misalnya dia mencuri data KTP orang. Namun dugaan KPK bukanlah satu-satunya polemik yang mewarnai kemunculan Kartu Prakerja. Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, banyak pihak mempertanyakan sejumlah kursus yang biayanya kelewat mahal, apalagi kursus sejenis dapat diperoleh di YouTube secara gratis. Belum lagi penunjukan Ruang Guru sebagai salah satu dari 8 mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja yang merupakan perusahaan startup milik Belva Devara yang merupakan staf khusus Presiden Jokowi ketika itu. Polemik tersebut belakangan membuat Belva akhirnya mundur dari posisinya sebagai staf sus. Selain itu, insentif Kartu Prakerja kerap telah cair. Ini tentunya dikeluhkan oleh para peserta. Memang dari jatah Rp3.550.000 untuk setiap peserta, hanya Rp1 juta yang dikhususkan untuk pelatihan. Sedangkan sisanya dapat dicairkan dalam bentuk tunai yang dibagi dalam 4 periode bulanan. Pada akhirnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui bahwa surat yang diajukan kepada pemerintah masih sebatas kajian dan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme di Kartu Prakerja. Dan untuk sementara, belum ada perhitungan mengenai kerugian negara dari Kartu Prakerja. Namun memastikan proyek darurat di tengah pandemi dapat terrealisasi tanpa cacat korupsi adalah suatu keniscayaan. Jika Indonesia
mau semakin memperbaiki citra diri agar investasi semakin bersemi. Tim Liputan CNBC Indonesia.